Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang masih berdiam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Bapak tadi, Bapak doakan mudah-mudahan masuk surga pada taat. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Banyak-banyak kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara mentakzim membesarkan hari lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul. Siapa nama ibu Nabi kita? Siapa nama abah Nabi kita? Pintar-pintar beran. Tepuk tangannya dulu. Pintar-pintar. Ayo, siapa yang hafal? Abdullah ayahandanya, ibundanya, Lep kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah tercinta, semua bernasab mulia. Inilah yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, itu adalah sedikit daripada sejarah singkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita memperingati hari ulang tahunnya Rasulullah. Tanggal berapa tadi? 12 Rabiul Awal. Tahun ketika Nabi kita dilahirkan disebut dengan tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di waktu sebelum Nabi kita lahir itu tentara bergajah yang dipimpin oleh raja siapa? Oh, ini rupanya ini MI pintar-pintar barataan sudah. Tahu gajah, siapa yang pernah melihat gajah? Mana besarnya gajah lawan sapi? Mana gajah besarnya lawan Ustadz ini? Ganal gajah. Tapi Ustadz lawan ini ganal seden nyala. Ini. Nah, jadi sebelum Nabi kita dilahirkan, itu tentara Abrahah dengan mengendarai gajah ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Siapa pernah melihat Ka'bah? Di mana? Di Mekah kah? Digambar kah? Oh, di Mekah. Digambar ada juga, di Mekah ada juga ya kalau. Hah? Oh, di Mekah. Nah, disitulah kita setiap hari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh menghadap Ka'bah. Sembahyang 5 waktu. Siapa yang subuh tadi sembahyang, angkat tangan. Ayo, ini kada sembayangan deh. Yang sembahyang subuh, yang di rumah, angkat tangan yang sembahyang di rumah. Ya sudah. Yang rumahnya dekat langgar mana? Iya. Siapa yang biasa sembahyang di langgar? Siapa yang biasa sembahyang di masjid? Wah, pintar-pintar berataan. Mudah-mudahan Bapak doakan jadi anak yang soleh salihah semuanya. Mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mengajak kita ke masuk surga itu ya? Allah. Melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita lah yang membawa kita masuk surga.
Ayo, siapa yang ingin masuk surga? Ibunya kada binanya nih. Iya, seberatan anak masuk surga. Ayo, siapa anak durian? Pokoknya kaina kalau masuk surga, dengarkan, di dalam surga itu macam-macam. Apa nah hendak ada? Siapa nah hendak makan durian ada, rambutan ada, soto ada, makan kambing semuanya ada. Pokoknya tinggal bepejam mata aja. Aku hendak kambing, keluar kambing. Aku hendak kuda, langsung kuda datang. Itu siapa ya? Di dalam surga. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW inilah yang mengenalkan kita masuk surga. Nah, ini Bapak Ustadz Hamka ada hauran jar. Kita doakan mudahan panjang umur Sidin. Mudahan Sidin belamak terus ya. Sidin ada hauran ke dem aman ada ya. Alo-alo jar. Nah, alo-alo tadinya bukan bibinian-binian galuh-galuh. Nah, dah senada. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kita ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi orang yang mau masuk surga ini banyak syaratnya. Harus dia itu yang pertama rajin salat. Apa tadi sembahyang apa tadi ya? Zuhur, asar, maghrib, isya, Ayo, siapa yang tahu kapan diwajibkan sembahyang itu ya? Nabi kita ada di bulan Rajab naik pakai burak ke atas langit ya lah. Nah, asalnya sembahyang itu berapa? Nah, ini belum tahu lagi nya ketinggian ilmunya. Asalnya 50 jadi 5. Ayo Ustaz, masuk Ustaz. Ini tadi pembesar pondok, ini peninggi pondok ini. Udah masuk Ustaz. Petinggi pondok ini. Nah, jadi orang yang mau masuk surga, kita di dalam dunia ini hendak makan apa, nukar dulu, hendak makan sop, bemasak dulu, hendak makan kambing, bemasak. Tapi kalau di dalam surga, cukup di dalam hati saja kalian sebut, itu sudah keluar kambing seikungan. Aku, kada usah lagi sudah bemasak macam-macam, langsung ada. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Nah, tadi orang yang masuk surga itu syarat utamanya dia harus rajin salat. Tadi alhamdulillah sudah sembahyang subuh. Berapa rakaat? Sembahyang zuhur berapa rakaat? Sembahyang asar berapa rakaat? Sembahyang maghrib? Sembahyang isya? Ayo semuanya berapa? 17 rakaat. Nah, dengan sembahyang itu kita insya Allah nanti dimasukkan Allah ke dalam surga. Jangan sembahyang begayaan. Kalau sembahyang itu jangan begaya. Allahu Akbar. Berjoget bolehlah, sembahyang lah. Menimbai kopiah kawan. Apalagi membuka tapih kalau sembahyang lah aja kelihatan ampun kawan misalnya. Nah, itu kada boleh. Nah, jadi ini di zaman dahulu. Jadi kalau kita rajin sembahyang, insya Allah nanti kita akan dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad masuk surga. Tapi kalau kada sembahyang, ayo kaina muninya mati dipatuk ular. Ularnya kayak pohon nior ganalnya. Ganal. Dulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo siapa hendak mendengar kisah Bapak tentang orang yang ada sembahyang? Dulu ya sudah turunkan tangannya. Duitnya kita munnya udah ambil on Ustaz Wahab kita. Dulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di waktu Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada orang menangis datang.
menangis. Nah, ini mic-nya kada tahan mendengar menangis. Nah, menangis. Ayo, siapa yang biasa menangis? Jadi menangis itu macam-macam. Ada yang kakan-kakan lagi halus tuh kayak Ahmad yang halus. Inya kalau hendak mainan menangis, wah aja menangis. Iyalah. Kalau ikan, jangan macam-macam. Ada orang datang kepada Nabi sedang menangis. Menangis. Arti menangis itu sedih kah, gembira kah? Sedih. Kalau gembira tertawa, senyum. Itu ya lah. Tapi kalau hanya sedih berarti menangis. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, coba tanyakan kenapa dia menangis. Jadi kata ada yang benar sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Lalu katanya sahabat tadi itu, abahku mati, abahku meninggal. Ayo, siapa pernah melihat orang mati? Orang mati itu bisa bangun kah, bisa makan, bisa mandi, atau kada bisa apa-apa lagi? Ya bisa lagi. Mati. Iyalah. Diam, dimandikan, dia dikapani, disembahyangkan, dikuburkan. Lalu didatangi orang tua yang mati tadi itu, diperiksa. Orang mati itu biasanya ditutup nggak? Ditutup. Nah, pas dibuka sekalinya mohanya jadi babi. Wah, jadi babi. Hidupnya kayak apa? Pernah melihat babi lah? Babi. Dibuka rupanya muhanya lain muka manusia lagi, sudah berubah jadi babi. Pantasan nggak ada orang yang mensalatkan, nggak ada orang yang memandikan, nggak ada yang berani orang mendekati. Kenapa muhanya jadi babi sudah? Akhirnya dipanggillah Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanyakan sama istrinya, kenapa ini? Suamimu pekerjaannya apa? Kata istrinya, suamiku ini tidak pernah sekali-kali sembahyang 5 waktu. Nah, ini belum lagi dikuburkan, muka orang yang kada sembahyang sudah berubah. Asalnya bungas, asalnya ganteng, asalnya tampan, tiba-tiba muhanya berubah, hidungnya jadi babi sudah. Wanilah, aku nak jadi babi lah. Ada, makanya jangan kada sembahyang. Zuhur, asar, maghrib, isya, kalau mau ibunya suruh, bangunin aku anak sembahyang. Ayo, siapa yang subuh tadi dibangunin mamanya? Yang dibanguni abahnya? Yang membanguni mama abahnya? Mamanya, abahnya belum bangun. Nah, jadi habis itu didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Allah, robahlah mukanya yang jadi babi jadi manusia kembali. Dipusut oleh Nabi, berubah alhamdulillah jadi manusia. Lalu dimandikan karena sudah jadi manusia, dimandikan, kemudian dikapani, disalatkan. Pernah lihat orang sembahyang orang mati lah? Sembahyang orang mati dibawa ke langgar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yalah, dibawa. Lalu setelah itu apa ya? Disalatkan, diletakkan mayatnya di depan. Allahu Akbar. Nah, ternyata setelah mau disalatkan sudah bertakbir Allahu Akbar, ini keranda orang matinya bergerak, ada berbunyi. Sahabat yang Allah tahan, lari semuanya. Apa ya? Ini ada ular besar melilit yang mati tadi. Besar ini. Pernah lihat ular ganala di TV kalau?
Nah, jadi ular tadi melilit yang kada sembahyang tadi, mau dipukul, dicari kayu, masing-masing mau mukul ularnya. Kata ularnya, jangan dipukul, bisa berpandir sekalinya. Aku disuruh oleh Allah Ta'ala, aku disuruh untuk melilit, memakan orang ini. Jadi kata Nabi, kenapa? Karena dia ini selalu meninggalkan sembahyang. Nah, wanila hikam lah. Dipatuknya kena. Nah, makanya ini penting ya, kalau orang sudah azan zuhur, azan maghrib, isya, subuh, langsung ambil kopiah, biniannya ambil bungkana, langsung bodoh, Allahu Akbar. Tapi nyatakan sembahyangnya jangan bagaian benyanyian, yalah, jangan ala apa atau membawa permen, bawa mie, Allahu Akbar. Habis sebungkus mie goreng di kantong. Nah, itu kada boleh sembahyang sambil makan atau membawa banyu aqua. Nah, kada boleh. Nah, itu. Yang pertama syarat kita hendak masuk surga harus rajin sembahyang. Jadi alhamdulillah tadi semuanya sudah rajin sembahyang. Kemudian yang kedua, harus bakti sama orang tua. Ayo, siapa yang punya abah? Punya mama? Nah, alhamdulillah. Jadi kalian yang punya abah masih besi mama, itu mumpung mama masih ada, abah masih ada, apapun yang disuruh orang tua jangan tidak mentaati. Cium tangan. Tadi yang mau sekolah cium tangan lah sama mama lah. Cium tangan sama abah. Nah, itu tanda orang bakti sama orang tua. Jadi itu dua macam diantaranya jalan kita menuju surga. Ada lagunya, satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nah, itu 3 macam. Pertama, cinta Allah. Cinta Allah itu kita artinya melaksanakan apa yang disuruh Allah seperti sembahyang. Karena kalau bulan puasa kita puasa. Nah, semua itu siapa yang mengajarkan ya? Allah melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir Nabi kita pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa tadi? Tahun apa namanya? Tahun gajah. Siapa yang memimpin rajanya? Namanya siapa? Abraha. Nah, di tahun itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun itulah Nabi dilahirkan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu macam-macam keanehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa ini orang yang lahir bukan orang yang sembarangan. Di antaranya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa sakit. Mulai mengandung Nabi bulan pertama sampai 9 bulan, sampai Nabi lahir, itu ibunya yang bernama Siti Aminah kada kasakitan. Lain halnya dengan mama kita. Janganlah, ayo siapa yang besi ading? Ika melihatlah mama Ika waktu hamil semalam lah. Wah, ini ganal parut, yalah. Sakitlah. Sakit, yalah. Membawa ikam mulai daripada umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan ini dalam parut. Guring ngalih, behiring ngalih, berarti harap pacah. Nah, kada kawa. Nah, tapi ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam
mama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjalan sebagaimana biasa, tidak terasa rasanya. Walaupun ini ada orang di dalam parut, tapi ibu Nabi kadang merasakan sakit, tetap berjalan kayak biasa. Nah, kalau orang bujangan berjalan, gimana? Kalau ibu sudah melahirkan, gimana? Nah, ibu Nabi kita kadang berubah perjalanannya, kadang merasa sakit. Satu. Yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu binatang-binatang, unta, kuda, ikan ada di laut, semuanya mereka berpandir dengan bahasa Arab. Mereka saling mengucapkan selamat. Malam ini Nabi lahir, malam ini Nabi lahir, ayo ucapkan selamat, gembira mereka semuanya. Kenapa ya? Karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ikan itu gembira, ayam gembira, kuda gembira. Karena sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, binatang-binatang ini tidak ada dihargai oleh manusia. Kalau hendak menyembelih sapi misalnya, menyembelih kambing, itu kan pakai sembelih, dipukul di kepalanya, pukul terus sampai mati, ditombak macam-macam. Nah, setelah agama Islam datang, Nabi kita melajari kalau hendak menyembelih itu harus pisaunya tajam, menyembelihnya di leher, bacaan pulang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah, binatang-binatang ini merasa dimuliakan oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia. Dahulu orang tidak ada adabnya, kada pernah cium tangan sama orang tua. Yalah, anak mahyo abahnya, bos minta duit bos, ya. Bah, bila kadang beri duit, kubunuh. Bah, bila kadang beri duit, macam-macam ancamannya. Itu adalah di zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah itu ya? Zaman kebodohan. Nah, alhamdulillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir mengajarkan akhlak yang mulia. Nah, makanya kita di sini, di sekolahan kita ini dilajari akhlak, dilajari apa ya? Sembahyang, dilajari apa lagi? Hormat sama orang tua, hormat sama ibu guru. Kada boleh sarik lawan mama, kada boleh sarik lawan ibu guru. Kenapa ya? Karena keduanya ini sama-sama orang tua kita. Orang tua kita di sekolahan, bapak ibu guru. Orang tua kita di rumah, mama dan abah. Kedua-duanya ini dimuliakan. Dan ini memang apabila kita memuliakan orang tua, maka insya Allah kita kaina masuk surga. Nah, ingat, hendaklah masuk surga tadilah. Apa tadi syarat yang pertama? Apa tadi? Salat. Salat itu berapa kali sehari? 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua apa syaratnya lagi tadi yo? Harus bakti sama orang tua. Nah, jadi itu kalau ingin masuk surga, dua macam itu. Orang tua kita ada guru dan ada orang tua asli, itu abah dan mama. Maka Bapak doakan di sini, mudah-mudahan anak-anak Bapak di sini jadi anak yang saleh-salehah, dapat ilmu manfaat, sukses dunia akhirat, dan kaina amun kita habis umur barataan masuk surga berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya kah? Buat nikam siapa yang nak makan? Lapar sudah barataan sudah, terutama nih Bapak Basuni sudah picik-picik parut sudah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.